Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan izinnya kita bisa beribadah dengan baik, berpuasa dengan baik, kemudian kita insyaallah melaksanakan sholat duha dengan baik dan tilawatil Quran. Semua rencana-rencana yang kita buatkan mudah-mudahan tercapai semuanya untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan senantiasa salawat dan salam yang kita bacakan sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaat kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat semapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebagai pokok kajian kita, kultum kita, saya ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang soleh. Pada kajian ini adalah bukan beberapa hadis tentang menjaga salat fardu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 138 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala hafidhu 'alas salati was salatil wusta. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat menjadi ukuran kita semua. Salat menjadi ukuran sebuah keluarga. Salat menjadi ukuran masyarakat, dan salat menjadi ukuran sebuah bangsa pada dasarnya. Bagaimana masyarakat Madinah ditaja oleh Rasulullah SAW menjadi masyarakat yang madani, pondasinya adalah bagaimana penegakan salat oleh Rasulullah kepada para sahabat dan kepada masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat lain juga disampaikan, misalnya pada surah At-Taubah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu. Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada berkaitan atau tidak ada kaitannya dengan saat ini? Bagaimana salat kita? Bagaimana salat para pemimpin-pemimpin kita? Bagaimana salat orang-orang yang memimpin bangsa ini? Ya. Jika diperbaiki salatnya insyaallah, maka salat itu maka Allah akan memberikan kebebasan kepada siapa? Orang yang melaksanakan salat itu dengan baik. Begitu juga disampaikan misalnya dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan, Allah bukakan jalan keluar baginya dari setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin ini yang dikarang oleh Imam Nawawi. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan perbuatan apakah yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya.
Terus saya bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian amalan apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian saya bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad atau berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling utama adalah salat. Dan salat yang dimaksud adalah salat tepat pada waktunya atau di awal waktu. Salat yang tidak ditakhirkan. Salat yang tidak dikerjakan menjelang habis waktu. Tetapi ketika waktu sholat akan datang, dia sudah mempersiapkan dirinya sehingga dia berada di awal waktu. Maka saya tanya kita semua, saya tanya diri saya, kita ini sering menunggu sholat atau ditunggu sholat? Ya, kita bisa jawab masing-masing. Saya ini sering menunggu sholat. Beda tidak antara menunggu sholat dengan ditunggu sholat? Beda. Menunggu sholat, ya, berarti menunggu masuknya waktu sholat. Tapi kalau ditunggu sholat, sholatnya udah masuk, sholat yang menunggu dirinya. Maka kalau ingin mendapatkan amalan yang paling utama, sholatlah di awal waktu, sholatlah pada waktunya, jangan mengulur-ulur waktu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perhatian buat kita semua. Seberapa antusias kita dengan pelaksanaan sholat, sebegitu antusias Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Demikian saja kajian kita pada kesempatan ini. Semoga kultum buat kita semua. Ayo kita bersegera, yang belum sholat duha, yang belum melakukan ibadah-ibadah sholat yang lain, maka lakukan dengan baik dan benar. Ayo kita antusias supaya kita terhindar daripada bala yang ada pada saat ini, daripada fitnah yang hadir pada saat ini. Dengan apa? Wasta'inu bis sabari was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong, dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusus. Mudah-mudahan bermanfaat kajian sederhana ini. Afwa minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.